Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gengs, welcome back to my YouTube channel at Friska Friona Official. Oke, sudah lama nih rasanya nggak update. Rindu juga menyapa kalian di media YouTube ini. Bagaimana kabarnya? Mungkin ada kakak semuanya lagi sibuk untuk mempersiapkan UTBK, dan ada juga nih yang masih sibuk dalam melakukan finalisasi pendaftaran UTBK karena dari sekarang ini sudah H-2 penutupan pendaftaran UTBK, karena pendaftaran UTBK akan ditutup itu pada tanggal 20 Juni 2020. Oke, bagi kalian yang masih bingung-bingung untuk mengakhiri pendaftaran, pilih jurusan, peluang segala macamnya, kalau kalian mau memilih jurusan, kalau memang mengharapkan peluang yang tinggi di UTBK, ukurlah dengan tryout yang pernah kalian ikuti di berbagai lembaga atau institusi. Karena nilai tryout mungkin bisa juga menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya nilai kalian pada saat pelaksanaan ujian UTBK. Bagi kalian yang mau mengamankan pilihan, mungkin diambil di rentang nilai yang mungkin sesuai dengan hasil TO kalian. Boleh nekat juga, tapi lebih baik untuk mengamankan salah satu pilihan jika kalian mengharapkan kelulusan di UTBK. Nah, jadi kalau memang mau nekat, dua-duanya juga boleh. Perhatikan peluang, bobot, dan juga yang penting nilai TO. Oke, kalian kan mau melaksanakan UTBK nih pada tanggal 5 Juli sampai 12 Juli. Pasti sebagian besar dari kalian memiliki rasa takut, cemas, khawatir, was-was untuk melaksanakan ujian UTBK. Nah, hari ini kakak mau membahas beberapa tips untuk menghadapi rasa cemas, takut, khawatir, dan kawan-kawannya. Yang pertama, bangun pola belajar yang baik. Bagi kalian yang selama ini masih memiliki pola belajar yang berantakan, di kurun waktu yang kurang lebih 20 hari menjelang pelaksanaan ujian UTBK, karena kan kalian memiliki jadwal yang berbeda-beda nih, kakak ambil aja ukurannya 20 hari atau lebih lah. Bangunlah pola belajar yang baik dari sekarang, perbaiki pola belajar yang hancur sebelumnya, karena dengan memperbaiki pola belajar itu juga membangun kesiapan kita untuk melaksanakan ujian atau menghadapi ujian UTBK. Nah, buat jadwal yang konsisten mulai dari sekarang. Misalnya saya harus belajar di 3 waktu. 1 setelah sholat subuh, 2 sekitar pukul 11 menjelang sholat zuhur, yang ketiga setelah sholat isya. Tentukan waktunya, jangan melanggar waktu yang telah kalian tetapkan. Kalian harus konsisten untuk membangun pola belajar kalian. Misalnya mau belajarnya paling lama 1,5 jam, itu jangan 30 menit udah selesai, jangan kayak gitu. Kalian harus disiplin dengan waktu. Nah, kakak juga titip pesan, jangan lupa juga pada saat melakukan latihan soal itu juga menggunakan waktu, karena di UTBK kalian kan memiliki waktu yang harus kalian perhatikan pada saat mengerjakan soal. Nah, supaya membangun pola belajar yang baik ini dapat membantu kalian lebih tenang dalam mengerjakan soal, karena di pola belajar yang kalian bangun, mungkin ada 3 sesi atau 4 sesi dalam sehari, itu lakukanlah latihan-latihan soal sehingga kalian memiliki beragam referensi soal dan juga latihan soal yang akan menambah kuat daya ingat dan percaya diri kalian untuk menghadapi ujian. Yang kedua, jangan SKS. Nah, kalian pasti tahu istilah SKS atau sistem kebut semalam. Nah, bayangkan saja kalau kotak yang kosong, lalu kita isi dengan sekaligus dengan air yang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nah, mungkin tidak akan efektif atau maksimal kayak gitu. Nah, satu lagi itu juga kita memforsir diri kita sehingga nanti kita kelelahan pada saat melaksanakan ujian, itu tidak akan efektif kayak gitu. Yang ada kita jenuh, capek, dan mumet
dalam menghadapi ujian kayak gitu. Kita tidak akan fresh kalau kita SKS karena kita memaksakan diri H-1 menjelang ujian untuk menyerap materi sebanyak-banyaknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita belajar perlahan-lahan dan bertahap saja, itu materinya belum tentu nyangkut, ya nggak? Nah, bayangin ini kalau kita belajar dalam waktu mungkin 2 jam atau 3 jam atau 4 jam, lalu kita memasukkan seluruh materi, lalu kita ujian besoknya kayak gitu. Nah, itu tidak akan efektif dan maksimal. Mungkin ada juga beberapa dari kalian itu dengan sistem SKS belajarnya, tapi kalau untuk UH mungkin bisa. Tapi ini bayangkan materinya UTBK, yang kalian pertaruhkan adalah ujian untuk kalian dapat menempuh pendidikan tinggi. Nah, jadi jangan mempertaruhkan masa depan kalian kayak gitu di waktu yang 2 jam atau 3 jam, lalu nanti ujiannya buru-buru pula, bangunnya pagi, buru-buru ke tempat UTBK. Nah, itu tidak ada ketenangan, yang ada kalian malah makin cemas, takut, dan was-was. Yang ketiga, ini sering berlatih, terutama soal-soal ya. Nah, untuk kalian nih yang lebih kurang ada sekitar 20 hari lagi melaksanakan ujian, lebih gercep lagi latihan soalnya. Untuk yang penalaran kuantitatif itu semakin sering melatih. Bagi yang kurang di bagian penalaran kuantitatif itu sering melatih tangan, melatih otak, dan melatih kemampuan agar nanti terbiasa mengerjakannya dan tidak menjadi beban. Nah, kenali diri di mana yang kurang dan di sana mungkin difokuskan untuk berlatihnya yang lebih banyak kayak gitu. Di PU, pelajari tips dan trik pengerjaan PU, apa yang biasanya sering ditanyakan, pelajari soal yang akan biasanya sering keluar, cari referensi soal tahun lalu lakukan latihan sesering mungkin. Terutama untuk yang PK ya, itu memang harus dilakukan latihan secara langsung ya. Untuk yang berbau matematika itu biasakan mengerjakannya, jangan diperkirakan atau ditebak-tebak, jangan kayak gitu. Usahakan melakukan latihan, kenali berbagai jenis soal supaya kalian mempunyai banyak referensi soal, dan ini pasti juga akan mengurangi kegelisahan kalian. Yang keempat itu tidur yang cukup. Selain untuk menjaga kesehatan, tidur yang cukup itu membantu kalian mengurangi rasa gelisah. Hasil studi dari University of California, yaitu Universitas Berkeley, menyampaikan bahwa seseorang yang kurang tidur pada malam hari akan meningkatkan 30% rasa gelisahnya. Jadi, salah besar jika harus begadang menjelang ujian. Nah, jadi jangan menggunakan sistem SKS. Dilarang keras menggunakan sistem SKS ya. Jadi, kalau kita telat, kalau kita begadang habis-habisan gitu, merasa masih ada waktu, lalu kita memaksa diri, yang ada kita kelelahan, yang ada kita kurang tidur, kita tidak fresh menghadapi ujian, takutnya bertambah, gelisahnya bertambah, khawatirnya menjadi-jadi, yang ada nanti ujian kita menjadi zong. Jangan itu terjadi pada adik-adik kakak sekalian. Nah, juga di sini didukung oleh National Sleep Foundation, kalian itu pada usia remaja umur 14 sampai 17 tahun direkomendasikan untuk tidur selama 7 jam sampai 10 jam dalam waktu 1 malam. Jadi setidaknya jaga pola tidur seminggu sebelum ujian dimulai ya. Yang kelima, perhatikan makanan. Jangan pernah memasuki ruangan UTBK dengan perut yang kosong. Jangan kayak setidaknya minum susu, minum teh, atau minum vitamin, makan roti gandum, minyak ikan, telur, dan lain-lain yang akan membantu kalian dalam berpikir supaya lebih baik kayak gitu. Jadi perhatikan juga makanan, jangan sekali-sekali itu tadi manajemen waktu, lalu jangan menerapkan sistem SKS, jangan begadang semaksimal mungkin sebelum ujian karena akan mengganggu keseluruhan sistem dan mengakibatkan kalian nanti ketemu nanti dengan kata gagal. Kalian nggak mau kan ketemu dengan kata gagal. Perhatikan juga makanan, jangan nekat masuk
dalam waktu 105 menit mengerjakan berbagai jenis soal tapi tidak makan duluan. Kalian harus menjaga makanan sebelum ujian. Terutama kalian dianjurkan untuk makan gitu. Bagi yang nggak biasa makan, minum vitamin, makan telur rebus, makan madu, minyak ikan dan lain-lainnya. Masih banyak alternatif. Yang keenam yang paling penting itu berpikir positif dan relax kayak gitu. Bangun sugesti bahwa dirimu pasti bisa, saya pasti bisa. Ini adalah perjuangan saya. Ini adalah puncaknya, saya pasti bisa, saya akan mengusahakannya dengan sangat baik. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan teman kalian, karena itu akan memicu rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Jangan melihat orang lain, fokus mempersiapkan diri sendiri, jangan membanding-bandingkan, jangan curhat yang berlebihan, karena juga kadang-kala pemicunya adalah orang lain bukannya memotivasi, tapi malah juga kadang menakut-nakuti. Jangan berpikir yang berlebihan atau overthinking, kalau saya nggak lulus gimana, saya nggak mau kuliah kalau nggak lewat jalur UTBK. Jangan kayak gitu, karena takdir kita tidak ada yang tahu, masih banyak jalan menuju Roma. Bangun pikiran positif, jangan membanding-bandingkan, jangan juga curhat yang terlalu berlebihan, jangan memikirkan yang terlalu berlebihan. Kita hadapi dulu ini dengan baik, persiapkan diri dengan baik, berarti soal sebanyak-banyaknya, bangun pola belajar yang baik, jaga makanan yang baik. Dan jangan lupa juga untuk ikhtiar sudah ya, berdoa, minta restu kedua orang tua, dan ucapkan bismillah untuk ujian UTBK SBMPTN. Tunggu saya di kampus impian. Oke, sekian yang bisa kakak share hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Kakak doain supaya kalian tembus di universitas dan jurusan impian kalian. Dan satu hal nih, kakak mau minta tolong untuk share, like, komen, dan subscribe supaya channel YouTube ini terus berkembang dan kakak masih bisa membantu tidak hanya sampai kepada kalian tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan informasi lainnya. Semangat, gengs!